Halo sahabat Trubus, apa kabar? Podcast kali ini aku akan menemani sahabat Trubus untuk membahas editorial majalah Trubus edisi Juni 2023. Seperti biasa aku akan ditemani oleh Pak Sardi Duyatmo. Apa kabar Pak Sardi? Baik, alhamdulillah. Intan dan sahabat Trubus semoga juga dalam kondisi sehat hari ini. Oke Pak Sardi, saya cerita sedikit sebentar ya Mbak mengenai alpukat gitu. Mungkin sahabat Trubus sudah tidak asing lagi ya dengan buah alpukat. Mungkin sering menemui di supermarket, di pasar, atau di tukang jus, atau mungkin yang memiliki gaya hidup sehat pastinya sudah sangat tidak asing ya dengan buah alpukat ya, karena selain enak, mengenyangkan, dan menyehatkan gitu. Sebenarnya majalah Trubus edisi kalau nggak salah Mei 2022 dulu sempat membahas juga mengenai topik alpukat ya. Dan ini kita mengeluarkan lagi topik mengenai alpukat. Apa sih Pak Sadi alasannya kenapa majalah Trubus di edisi Juni ini membahas mengenai alpukat lagi gitu? Baik, terima kasih Intan dan sahabat Trubus. Topik Trubus Juni 2023 alpukat yang menjadi pembeda dengan topik sebelumnya tadi disinggung oleh Intan pada tahun 2022. Yang pertama, saat ini permintaan ekspor alpukat itu makin besar gitu. Jadi di topik yang sebelumnya fokus di pasar lokal. Dan saat itu alpukatnya jenisnya Miki yang sangat tren gitu ya. Nah, saat ini permintaan ekspor cukup besar ya. Ada beberapa eksportir yang melayani permintaan sampai 20 ton per 2 pekan. Satu eksportir lagi ada juga 20 ton ya di Jawa Tengah. Yang diminta alpukat meja tentu. Alpukat meja pengertiannya alpukat manis dengan tingkat kemanisan tertentu. Jenisnya yang diminta antara lain yang di cover Trubus itu namanya alpukat pameling ya, yang berasal dari Malang ya. Terus ada Wina juga yang di Semarang, dan kemudian Miki jenis itu yang diminta untuk ekspor. Itu yang pertama, mengapa alpukat, karena ada permintaan ekspor yang cukup besar. Sementara pasar lokal juga permintaannya tidak kalah bagus. Banyak pekebun yang kewalahan tanda kutip melayani permintaan. Yang ketiga, kita lihat bahwa perkebunan alpukat ini semakin bagus ya. Kalau dulu alpukat tumbuh di pekarangan, sekarang banyak orang yang mengebunkan alpukat. Salah satu perusahaan yang di Malang itu bermitra dengan ratusan petani di lahan 400 hektar ya, yang pameling itu. Total 400 hektar ya. Itu cukup besar gitu pameling. Itu juga kabar baru gitu, dan produksinya akan makin baik di tahun 2024. Yang keempat, teknologi. Jadi kalau sebelumnya buah yang lazim dibuat top working, jadi batang bawahnya apa, karena tidak sesuai produksinya, cita rasa dan seterusnya, dilakukan top working, ditebang dan kemudian sambung entres. Alpukat juga sudah mulai ada yang melakukan itu ya. Terus yang kelima, pembelajarannya ada kemitraan yang cukup intens di berbagai daerah di Indonesia, sentra alpukat. Di Jember bahkan itu ada ratusan petani juga ya yang bermitra. Jadi ada bibit diberikan, ada pendampingan, pasar ada jaminan. Jadi ada 5 hal yang berdasarkan penelusuran Trubus di berbagai sentra menjadi pembeda dengan topik sebelumnya. Trubus mengirimkan reporter untuk menyelusuri sentra-sentra alpukat, terutama di Malang, Jombang, dan Jember ya kemarin. Ada 3 daerah itu, reporter kemudian meliput. Ini bertepatan dengan sebetulnya agak dekat dengan Lebaran kemarin liputannya. Reporter jalan ke sana dan memberikan laporan yang utuh di Trubus Juni 2023. Jadi latar belakangnya ada 5 hal itu, Intan dan sahabat Trubus. Luar biasa ya Pak Sadia. Jadi tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai pameling ya Pak. Ya. Sebenarnya kan kalau pameling itu varietas lokal ya Pak ya? Lokal di Malang ya, banyak di Malang. Oke, varietas lokal. Kalau ngomong varietas lokal kan banyak ya Pak ya, kayak ada termasuk tadi Wina, terus Alligator, itu kan juga lokal ya Pak ya? Betul. Kalau di sini tuh nanti berarti pameling sendiri itu cirinya apa Pak? Mungkin pembedanya dengan alpukat lokal lainnya gitu Pak? Ya, pameling itu pertama karena edible portionnya cukup besar, dagingnya tebal ya. Bisa dikupas juga, pameling itu. Kayak pisang berarti ya Pak? Seperti pisang kan
memudahkan orang kalau mau konsumsi ya. Bobotnya juga ada 3 kelas. Kalau pameling yang besar untuk ekspor itu kategori A itu di atas 700 gram per buah. Yang kategori B itu antara 500 sampai 700, baru yang C. Yang B, C ini untuk pasar lokal, tapi tetap bagus juga. Bentuknya agak lonjong ya kalau pameling. Beda kalau Miki kan cenderung membulat ya. Bulat. Bedanya itu. Oke, jadi kalau pameling lonjong berarti hampir mirip seperti mangga nggak sih Pak Sardi? Ya, sekilas seperti itu, tapi lebih besar ya. Lebih besar dikit. dari mangga ya? Dari kalau yang mangga Indramayu ya misalnya. Agak lebih besar nggak sih? Menurut saya 700 gram itu lebih besar ya. 700 gram itu berarti setengah kilo lebih ya Pak Sardi ya? Iya, setengah kilo lebih. Setengah kilo lebih bisa dikupas seperti itu. Tapi kalau misal dia kan besar ya Pak ya, itu rasanya gimana dong Pak? Kemarin saya di redaksi biasanya dicek kadar kemanisan, tapi biasanya ada riset itu ya, kadar kemanisannya berapa. Tapi kalau untuk alpukat meja memang ada standar kemanisannya tuh di atas 12 derajat Brix ya. Minimal ya Pak ya. Minimal. Jadi kategori manis, sebetulnya alpukat ini kalau dikonsumsi tanpa bahan pemanis lain, misalnya orang biasanya apa? Susu atau gula, kalau semut di jus gitu kan ya. biasanya ditambah kayak kental manis ya Pak Kalau ya. ini enggak, menurut saya juga di lidah enak ya menurut saya. Kategorinya gitu udah enak gitu. Oke, tadi sempat disinggung sedikit mengenai kemitraan ya Pak ya. Iya. Itu mungkin menjadi hal baru ya Pak kalau di Alpukat ya. Jadi ini terutama untuk para pekebun ya, yang kadang orang itu kan agribisnis yang menjadi titik krusial bukan di on farm, bukan di budidayanya, tapi justru di off farmnya, di bagian pasar. Mengapa menjadi titik krusial? Karena produk hortikultura termasuk alpukat itu kan sifatnya perishable, gampang rusak. Jadi kalau panen, nanam 1 hektar, panen hari ini tidak bisa ditunda. Ya udah deh minggu depan, bulan depan dan seterusnya tidak bisa. Artinya pasar menjadi kunci kan. Nah, orang tertentu yang ingin beragribisnis tapi gampang ragu-ragu pasarnya kemana, ini salah satu solusi. Ikut kemitraan gitu. Jadi begitu panen buah alpukat, pasar sudah jelas karena biasanya ada agreement atau perjanjian harganya sekian, diserap semuanya gitu. Oke, berarti kata kuncinya lebih ke itu garansi ya, pemasaran, menjamin itu ya Pak. Jadi tuh kalau semisal kita budidaya itu dipastikan dulu, kalau budidaya kan hulu ya Pak ya, di bagian hilirnya tuh pasarnya tuh sudah dipastikan ada yang menampung. Betul, gitu. ada jaminan. Salah satunya itu kalau misal ikut kemitraan itu ya Pak ya, jadi mempermudah gitu. Jadi nggak bingung lagi nih sahabat Trubus, misal alpukatnya ini masih ada di pohon, pasarnya tuh sudah ada ya Pak ya, pasarnya sudah jadi ada. Tidak, aduh besok memasarkan kemana, pusing dan seterusnya, buahnya rusak gitu. Itu kemitraan gitu ya. Trubus ketika memberi informasi topik itu tidak tanggung-tanggung. Itu salah satu pasar ya. Kalau tadi misalnya ada teknologi membuat puree juga kan, ini diulas juga di Trubus Juni kan. Oh ada juga ya Pak ya puree, di edisi ini ya di Pak edisi ini ya. Jadi pada prinsipnya buah alpukat itu kan bisa dikategorikan menjadi 4 bagian sahabat Trubus ya. Pertama ya disebut sebagai alpukat meja, maksudnya yang bisa dinikmati segar. Cita rasa itu menjadi syarat tertentu gitu. Artinya harus enak di lidah gitu ya. Daging buahnya harus tebal, edible portionnya harus tinggi. Yang bisa memenuhi syarat ini ya yang tadi disebut-sebut Intan, pameling, wina, kendil, miki, itu contoh masuk alpukat ini gitu ya. Yang kedua, alpukat untuk industri. Jadi puree itu termasuk alpukat untuk industri. Jadi jenis tertentu yang dipersyarat cita rasa ini bisa diabaikan. Karena biasanya kalau untuk industri nanti akan ada campuran bahan lain yang bisa mendongkrak cita rasa atau fortifikasi istilahnya di ilmu gizi tadi. Sehingga akan lebih enak kalau misalnya nanti untuk bahan pangan. Tapi industri ini alpukat juga bukan hanya untuk makan dan minuman, bisa untuk toiletries, untuk calir atau lotion, yang masker itu juga memungkinkan untuk industri. Yang ketiga, alpukat suling atau distilasi, jadi diambil minyaknya. Ya kalau mau orientasinya ke sana ya industri minyak alpukat itu ya harus tanam jenis tertentu yang kadar minyaknya tinggi gitu. Miki termasuk, wina masuk, khas boleh, pameling juga boleh gitu. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat ya
kalau karena ini permintaan bibit sedang tinggi ya, Intan dan sahabat Trubus, para penangkar bibit juga selama ini kan orang memanfaatkan apa biji alpukat dari industri-industri apa restoran, tukang es campur. Jadi Pak nanti bijinya jangan dibuang ya, tetap utuh, jangan dirusak, diambil gitu kan. Nah itu kan pasti keseragamannya sangat variatif ya, banyak sekali. Karena alpukat itu asalnya di berbagai daerah. Nah kalau mau batang bawah yang bagus apa, gunakan yang Zutanum misalnya. Jadi di sini juga diulas oleh Trubus. Jadi tadi kemitraan ada jaminan pasar. Mau industri ada loh Pure caranya begini. Orientasinya untuk apa? Tadi ada 4 jenis alpukat kan. Nah, pembaca bisa memilih salah satu segmen gitu misalnya. Oke, jadi kalau misal mau budidaya tadi apa ada batang bawah ya Pak? Iya, batang bawah. Jadi alpukat itu kan biasanya grafting. Itu penting ya Pak Sardi? Oh penting. Kalau nanti batang bawahnya asal-asalan, ya tumbuhnya nggak seragam, produktivitasnya rendah, mudah terserang penyakit. Itu kan membahayakan gitu. Kalau udah terserang penyakit, ada kasus tertentu kayak kemarin yang saya minta reporter Trubus itu ke Jawa Tengah ya, di Magelang ya. Iya, Pak. Ada serangan Phytophthora. Nah, batang bawahnya itu kalau yang tidak kuat serangan cendawan ya petani nanti ini investasi dalam jangka panjang gitu. Jadi kita tidak main-main. Keberhasilan agribisnis itu antara lain juga ditentukan oleh bibit. Bibit itu antara lain batang bawah gitu. Jadi sangat penting. Jadi kalau misal mau memulai budidaya itu dari bibitnya sendiri itu juga kalau di alpukat tuh kayak disambung ya juga iya, ya Pak? Di hasil Pak? Grafting. Jadi kalau penangkar bibit biasanya sih tidak menyediakan hasil perbanyakan generatif. Generatif itu maksudnya dari biji gitu. Nanti masa produksinya akan lama gitu. Alpukat itu hasil perbanyakan grafting rata-rata kurang dari setahun ada yang berbuah. 8 bulan bahkan. Iya. Berarti istilahnya kurang dari setahun udah menghasilkan ya iya, Pak? Udah belajar betul. berbuah. Udah belajar ya, Pak, berbuah ya. Meski tentu nggak sebanyak kalau yang umurnya besar ya dewasa. Tapi itu kalau orang nanam alpukat terus berbuah, ngeliat buahnya aja udah seneng gitu. Kayak udah ijo-ijo, besar-besar, kayak gitu. Kayak baju saya dong Pak. Nah baju Intan tuh alpukat banget. Anak alpukat ya. Oke, tadi kan ngomongin batang bawah ya Pak ya, itu mengenai budidaya. Jadi buat sahabat Trubus supaya nggak kecolongan ya kalau semisal mau budidaya alpukat, itu di sini sudah dibahas semua cara memilih batang bawah gimana, cara mengatasi penyakit Phytophthora ya Pak ya. Ya, tadi disinggung juga sudah ya. Disinggung di bagian topik. Nah, ini yang mau aku kulik lagi di bagian yang tadi Pak sempat masalah pure ya Pak ya, di industri ya Pak ya. Betul. Kalau di lokal sendiri tuh kebanyakan dipakai untuk buah meja atau diolah di industri sih Pak kalau lokal? Kemitraan sudah ada jaminan. Iya. Tapi kadang-kadang ketika panen raya melonjak, hukum ekonomi kan bicara. Hukum ekonomi itu maksudnya permintaan banyak, pasokannya banyak. Nanti harga terkoreksi. Nah ini juga salah satu penyelamat membuat pure. Pure itu industri antara sebetulnya. Orang bisa memanfaatkan ini karena lebih tahan. Kalau alpukat itu kan biasanya tahan 7 hari ya. 7 hari ya sahabat Trubus ya. Kalau ini bisa 2-3 bulan masih bisa tahan gitu ya. Kalau sudah jadi pure. Jadi maaf Pak Sardi, saya potong sedikit, mungkin bisa dijelaskan Pak pure itu apa gitu biar mungkin sahabat Trubus ada yang belum tahu pure itu makanan atau apa gitu Pak. Ya, pure itu pada prinsipnya kulitnya dibuang, biji selaput yang daging buah di dalam itu juga dibuang dan bijinya. Jadi hanya diambil daging buahnya tadi yang dihancurkan gitu ya. Ada teknik pengolahan tertentu gitu. Dipisahkan daging buah, terus kemudian nanti ada tambahan tertentu gitu, misalnya natrium bisulfit dan seterusnya ya. Nanti Trubus juga menyajikannya dengan gambar kan, sehingga lebih enak dinikmati dengan gitu. Ilustrasi dengan ya, ilustrasi step by stepnya itu seperti apa. Bahkan ini bukan untuk pabrikan, industri rumah tangga ya yang melakukan. Ya nanti bisa untuk makanan pendamping ASI, bisa untuk buah, horeca dan seterusnya. Jadi penggunanya sangat banyak gitu kalau udah jadi pure. Jadi kalau misal di industri itu bahan mentahnya tuh yang dari pure gitu ya Pak? Betul, iya kalau untuk industri. Kuncinya itu ya sahabat Trubus.
Oke, tadi kan pure hasilnya ya Pak ya. Terus tadi kan Pak Sadi sempat nyinggung juga ada pasar ekspor ya Ya. Pak. Nah itu kalau semisal alpukat dibawa ke sana sedangkan ketahanannya kan cuma 7 hari ya Pak. Itu Ya. ada tips and trick tertentu nggak sih Pak kalau misal mau dibawa ke luar negeri gitu Ya, di ekspor pasar Indonesia itu mancanegara? kemarin yang di penusaran Trubus itu banyak yang ke Arab Saudi ya, banyak yang ke sana ada permintaan 20 eksporter yang ditemuin oleh reporter Trubus yang di Jombang itu 20 ton ya rutin. Triknya ya tentu saja gitu kalau panennya sudah terlalu matang nanti perjalanan sekian hari nggak diperhitungkan ya sampai sana busuk gitu. Oleh karena itu eksportir itu koordinasi dengan petani. Tingkat kematangan ketika panen itu dibatasi maksimal 80% gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 80%. Terus ada, tadi kan saya singgung ya, yang untuk ekspor grade A yang bobotnya 700 gram per buah. Nanti ada proses pembersihan dan seterusnya dikemas, baru kemudian masukin cold storage. Ya itu ada step-stepnya lah. Pembaca ilustrasinya cukup jelas di majalah Trubus, bisa ditiru gitu langkah-langkahnya. Oke, jadi udah aman ya Pak Sardi, Aman. dari petik kemudian sampai ke Saudi ya Pak ya? Saudi sampai sana nggak ada yang busuk buktinya. Nggak ada yang busuk karena sudah itu ya dilakukan ya Pak Ya, ya, sudah dicoba gitu. Memang ada trik khusus untuk menangani, apalagi ini produk hortikultura ya Pak Sardi. Yang tadi sifatnya perishable ya, gampang rusak. Gampang rusak. Oke, ini kita di topik dibahas berapa itu sih Pak? Berapa halaman? Ya, topik Trubus ini total hampir 20-an halaman ya, berbagai angle kan kalau Trubus melihat persoalan tuh dari berbagai sisi. Oke, iya tadi Dari dari berbagai angle. budidaya ya Pak ya. Budidayanya ada, pasarnya ada, pasca panen ada. Aral ya Pak ya. Aralnya ada, ya, teknologi pasca panennya ada, pengolahannya ada gitu dari berbagai sisi agar tujuannya pembaca itu cukup membaca Trubus lengkap mendalam gitu. Oke, itu kalau kita ngomong masalah topik alpukat ya Pak ya. Ada sepertinya ada yang menarik lagi nih Pak di ide bisnis ya Pak ya. Ide bisnis kali ini bahas apa sih Pak Sardi? Ya, karena di bulan Juni ada Idul Adha ya. Idul Adha ya, akhir bulan ya Pak ya. Tanggal 20 atau berapa ya? Iya, 20. akhir bulan. Trubus menyajikan ada pergeseran sebetulnya di industri kurban kita gitu. Kalau dulu kalau mau berkurban kan kita datang atau ke masjid atau ke yang menyediakan hewan kurban ya. Kalau sekarang banyak yang menggunakan pemasaran digital gitu. Udah pesen domba atau ini fokus di domba ya, Trubus yang edisi Juni gitu ya. Dan tinggal pesan ukuran berapa dan seterusnya. Uniknya ini ada peternak di Jawa Barat yang pelaku kurbannya itu ada di Singapura gitu, dan itu bukan 1-2 ekor tapi ribuan gitu ya. Permintaannya lebih banyak tapi baru sanggup 2.000 deh tahun ini kalau nggak salah. Pekurbannya ada di Singapura, nanti dombanya itu dipotong dan diolah di Indonesia di Jawa Barat. Mereka itu hanya perlu foto dan video saja gitu, dikirimkan ke sana, ini loh atas nama apa siapa. Jadi lebih praktis gitu. Jadi kurban lintas negara itu juga sangat memungkinkan gitu. Kurban lintas negara. Berarti kalau kayak gitu customer-nya ada di mancanegara dong Iya, Pak? di mancanegara. Ini kasus ini di Singapura ya, ada sebuah yayasan tadi yang memesan sampai 2.000 ekor gitu ya. Tetap dipotong di sini, mereka tidak perlu dikirimi daging gitu dan seterusnya. Tadi dengan metode pemasaran digital ternyata sangat menarik gitu bagi para peternak. Iya, karena sekarang kan modelnya udah digital semua ya Pak ya, Iya. dan yang orang tuh nggak mau ribet gitu. Betul, kayak iya. maunya kan tinggal klik kayak gitu ya Pak Sadi. Itu kalau di ide bisnis domba ya Pak ya. Betul, domba. Nah, Ditambah orang sekarang tuh kalau mau berkurban kebanyakan memang domba Pak, atau gimana Pak? ya pasar domba ya, karena pasar domba sebetulnya juga lebih luas ya. Kadang-kadang di industri kuliner, sate kambing itu kan sebetulnya juga sate domba ya. Sering di kambing hitam kan? Iya. Domba tapi disebutnya kambing gitu kan, tekstur dagingnya mungkin nggak begitu ini ya, perbedaannya signifikan ya. Nah di domba ini juga salah satu pos pengeluaran terbesar kalau agribisnis domba kan di pakan ya Tan ya, cukup besar ya, dan ini titik krusialnya juga ada di sini. Oleh karena itu Trubus juga menyajikan
cara peternak mengolah pakan sendiri sesuai dengan kebutuhan nutrisinya tercukupi dan tahan lama gitu. Bahan-bahannya jadi ada yang di sekitar kita saja gitu. Dengan probiotik, ada gula Jawa dan seterusnya gitu. Dan itu sangat membantu peternak gitu menekan biaya produksi. Ini juga salah satu solusi menurut saya yang layak diterapkan oleh para peternak domba gitu. Tapi memang betul banget sih Pak, soalnya kalau kita berternak ya Pak ya, itu kan ya memang titik krusialnya ada di bagian pakan ya Pak. Pengeluarannya cukup besar ya. Pengeluarannya cukup besar. Apalagi sepertinya di sini ada itu nggak sih Pak, cara misal mengolah limbah jadi pakan yang bermutu tahan lama itu dibahas juga ya Pak? Dibahas di rubrik ide bisnis. Di rubrik ide bisnis. Jadi sahabat Trubus jangan lupa dicek ya. Dan di ide bisnis ini juga ada pengambilan videonya juga ya Pak Sardi? Betul, ada videonya juga. Jadi ramuan untuk membuat pakan. Jadi limbah di sekitar kita seperti orang panen jagung itu kan batangnya dibiarkan biasanya. Itu padahal kandungan gizinya untuk domba, kambing cukup besar ya. Atau setelah mengolah ubi kayu, kulitnya itu kan juga sebenarnya masih kandungan nutrisinya juga cukup bagus ya. Itu diolah, dimanfaatkan, dicampur bahan tertentu nanti bisa untuk pakan domba tahan lama karena pakan kering, awet bisa sampai setahun dan nutrisinya tercukupi gitu. Step-stepnya ada di Trubus ya. Udah detail dibahas di sini ya Pak ya. Ada kayak kolom-kolomnya juga gitu. Betul. Dan jangan lupa dicek juga ya di YouTube-nya majalah Trubus ya sahabat Trubus. Nanti sahabat Trubus bisa cek di situ ada video ide bisnis mengenai berternak domba. Selanjutnya kita geser kemana lagi nih Pak? Di eksplorasi ya Pak Sardi? Ya, eksplorasi ada buah langka yang hasil penelusuran para peneliti ya di BRIN menemukan tampoi manis ini. Tampoi ini Tampoi apa itu Pak Sardi? Ini buah khas Kalimantan endemik. Buahnya seukuran manggis, warnanya juga kecoklatan tapi lebih muda coklatnya. Berarti gitu. Besar dong Pak kalau seukuran manggis? Iya, seukuran manggis. Tapi ini kan keluarga Bacorea ya. Keluarga Bacorea berarti banyak berbuahnya itu di batang-batang gitu. Kalau melihat tanamannya, wah menarik gitu. Saya kan beberapa kali masuk ke hutan Kalimantan ya, ini endemik. Jadi tampoi manis ini peluang sebetulnya untuk dikembangkan menjadi buah meja kan selama ini masih di hutan-hutan ya, didomestikasi, di pemuliaan, nanti bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi tampoi gitu. Jarang orang kenal gitu sebut tampoi. Karena memang buah lokal ya Pak, buah lokal Kalimantan ya. Di seluruh Kalimantan atau ada Kalimantan? Enggak, sebenarnya di seluruh Kalimantan ada gitu. Pak Sardi pernah makan nggak? Iya, saya di Kalimantan Timur, di Kutai Barat, itu makan tampoi gitu. Rasanya gimana Pak? Jadi kalau dulu ini menjadi buah untuk sajian ketika mereka punya ritual atau hajatan, ritual kematian gitu. Buah tampoi dikupas, dicuci bersih, dimasukkan ke dalam tempayan, tutup tempayan dari tanah liat, keramik itu yang tertutup kayak gerabah. Mereka itu kemudian menggali tanah dekat sungai itu di kedalaman berapa meter, ditutup beberapa bulan, nanti diambil jadi cairan. Jadi seperti fermentasi anggur. Tapi model semacam itu sekarang kayaknya sudah ditinggalkan. Ini saya temukan ketika mewawancarai tahun berapa itu Pak? 2009 ya. Penduduk yang usianya sudah tua gitu, dan generasi di bawahnya kayaknya sudah melupakan bahwa nenek moyangnya dulu juga mengolah tampoi gitu. Jadi kalau di rubrik eksplorasi ini sebenarnya kayak ada opsi itu ya Pak. Jadi opsi sebenarnya ada buah lain gitu ya. Ada buah lain yang sangat berpotensi untuk dibudidayakan. Betul. Gitu ya Pak ya. Karena di Indonesia kan keragamannya tuh sangat banyak gitu, banyak buah eksotis. Terus rubrik eksplorasi udah, selanjutnya geser dikit ya Pak ya di perkebunan ya Pak ya. Oke, setelah eksplorasi kita geser ke obat tradisional, gimana Pak Sardi? Ya, Trubus itu juga punya perhatian khusus untuk obat tradisional ya. Indonesia itu negara dengan populasi ketiga terbesar penderita diabetes mellitus. Jadi setelah Cina, India, Indonesia penderita diabetesnya itu cukup banyak di kita.
Orangnya manis-manis soalnya, nggak bercanda. Jadi maksud saya, Makasih Pak Sardi. di Trubus Juni terus menyajikan salah satu alternatif untuk menekan, untuk mengendalikan glukosa darah. Barangnya mudah diperoleh, cita rasanya sebetulnya juga kalau obat kan ada image pahit, ini enggak gitu, kulit semangka gitu. Jadi orang kalau makan semangka kulitnya dibuang kan, tapi yang bagian putihnya itu sebetulnya berkhasiat sebagai obat. Jadi kita bisa konsumsi bagian putih semangka untuk mengontrol gula darah. Saran saya kalau konsumsi ini jangan menjelang tidur, karena bagian yang putih kulit semangka tadi agak diuretik, mempercepat orang berkemih, peluruan urin. Jadi kalau dikonsumsi menjelang tidur nanti orang akan terbangun untuk berkemih gitu. Jadi kalau mau konsumsi ini ya pagi atau siang gitu. Ini salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Yang glukosa darahnya misalnya normal juga masih boleh mengonsumsi ini gitu. Jadi jangan kuratif sudah terjadi, sebaiknya justru preventif untuk menjaga gitu. Jadi kalau beli semangka Intan, putih-putihnya itu dimakan juga gitu, jangan hanya yang merah-merah daging buahnya. Menarik ini Pak, kalau semangka kan biasanya juga bisa untuk mengatasi tekanan darah tinggi juga nggak sih Iya, Pak? sama. Yang tadi kulit bagian dalam yang putih-putih Oh, tadi. jadi yang dimanfaatkan tuh juga yang kulitnya? Yang bagian dalam, ini kulitnya bukan daging buahnya. Tapi kalau semisal yang penderitanya itu boleh makan Daging dalamnya buahnya juga nggak Pak? boleh, dagingnya? iya masih boleh. Jadi dimakan semuanya gitu ya Pak? Iya, ya? dengan yang putih-putihnya tadi gitu. Oh iya. Oke, itu untuk di obat tradisional. Terus kemudian aku mau geser lagi di apa nih Pak yang menarik lagi? Tanaman hias mungkin ya Pak? Iya. Atau apa Pak? Iya. Karena ini urban farming lagi marak ya. Di orang sayuran ya, berkebun Pak, ya? di sayuran gitu. Jadi ada salah satu, ini ada perkumpulan organik di Jawa Timur yang memanfaatkan limbah juga untuk membuat pupuk organik gitu. Jadi ini bisa meningkatkan produksi sayuran, padi, sudah teruji gitu. Bahan pupuknya apa, cara membuatnya apa itu juga sudah tersaji oleh di Trubus yang Juni gitu. Jadi cara membuat pupuk organik dengan bahan di sekitar kita gitu. Jadi pilihannya pupuk organik tadi bisa untuk urban farming, bisa untuk skala yang cukup besar. Kalau ini akan untuk puluhan hektar ya, karena ini kumpulan petani, jadi sudah teruji gitu. Jadi maksudnya hasil produksinya itu meningkat signifikan dengan pupuk ini. Kalau agak repot sebetulnya di pasaran juga ada yang sudah orang tinggal make gitu, kayak mandraguna misalnya, itu juga cukup bagus. Salah satu pilihan untuk bagi organik ya, Pak, organik ya? Untuk organik, dan sudah mendapat sertifikat organik karena bahan bakunya semuanya organik. Oke, sebenarnya kalau ngomongin pupuk organik CRPOC ya Pak ya, Ya. itu banyak sih Pak pembaca yang tertarik gitu, karena mereka tuh sebenarnya pengen beralih ke organik juga gitu. Tapi ada itu nggak Pak, tata caranya, prosedurnya ada nggak Pak dibahas di sini? Ada cara membuatnya, bahan bakunya apa saja, itu diulas di Trubus. Oke, jadi semuanya tuh sudah diulas di edisi Juni 2023. Tapi kayaknya ini udah banyak banget ya Pak obrolan kita. Nanti Ya. kalau kita bahas semua, nanti pembaca nggak penasaran dong. Jadi biar sahabat Trubus kalau misal mau lebih tahu banyak, lebih detail, silahkan ya di order majalah Trubus edisi Juni 2023 di toko buku terdekat atau di websitenya di Trubus Online Shop. Oke, terima kasih banyak Pak Sardi sudah menemani saya membahas edisi Juni 2023. Boleh di spoiler dikit nggak Pak untuk edisi kedepannya apa Pak? Juli ya? Iya. Baik, bocoran dikit ya. Iya boleh. Selama ini aren itu tumbuh sporadis ya, tidak dibudidayakan, jadi tumbuh di pekarangan. Sporadis tuh berarti kayak liar gitu Pak? Iya, Atau gimana? iya, jadi disebar oleh biasanya mamalia seperti careuh, musang gitu, yang menyebarkan biji dan kemudian tumbuh, tidak terawat. 2-3 tahun terakhir makin banyak orang yang menanam aren, ditanam dengan jarak tanam teratur gitu. Kalau dulu aren itu berbuah pada umur 10 tahun, saat ini ada aren genjah yang produksi pertama atau magori pada umur 5 tahun.
pasar gulanya juga menarik. Jadi Trubus sedang menyelusuri ke sentra-sentra aren termasuk yang di Sumatera Utara. Reporter Trubus sedang berjalan ke sana. Sedang penelusuran nih ya Pak berarti? Penelusuran gitu untuk menelusuri seberapa besar prospek aren untuk masa depan. Karena ini juga nanti bisa untuk gula semut, untuk bioetanol, untuk yang lain, itu menjanjikan. Jadi yang penting tadi, orang tidak harus menunggu sampai 10 tahun, 4 atau 5 tahun, sudah bisa panen aren. Menarik kan, dibudidayakan. Menarik kan sahabat Trubus? Jadi nanti tunggu ya, edisi di Juli berarti ya Juli Pak ya? 2023. Di Juli 2023. Oke, terima kasih banyak Pak Sabdi, sudah spoiler dikit. Terima kasih banyak sahabat Trubus sudah menyaksikan ulasan editorial Juni 2023. Sampai jumpa di bulan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sahabat Trubus.